Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Husni Fauzan, NPM 1950000032, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Saya mahasiswa dari Universitas Simalungun. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis tentang penundaan pembayaran kredit perbankan. Baiklah, di sini kita bicara tentang ekonomi bagian perbankan. Yang namanya pengkreditan itu pasti selalu ada di dalam perbankan. Ini salah satu upaya untuk memajukan bisnis di dalam negeri. Baik itu usaha-usaha kecil seperti UMKM atau pedagang-pedagang, itu pasti membutuhkan modal dengan melakukan pengkreditan di bank. Namun semenjak masuk masa pandemi COVID-19 ini, banyak terjadi masalah. Nah, salah satu kendala yang ada di sini yaitu nasabah yang tidak mampu membayar kredit bank sesuai jatuh tempo dikarenakan pengurangan pegawai kerja atau PHK pada masa pandemi ini. PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu dikarenakan omset perusahaan tersebut menurun, dikarenakan daya beli konsumen yang kurang. Masuk juga pedagang-pedagang kecil seperti UMKM yang tingkat penjualannya menurun dikarenakan daya beli yang kurang. Itu menyebabkan omsetnya turun sehingga untuk melakukan pembayaran kreditnya tidak bisa seperti biasa pada jatuh temponya. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat Indonesia diperintahkan oleh pemerintah untuk melakukan karantina atau isolasi mandiri di rumah dan memberhentikan aktivitas di luar rumah. Nah, belum lama ini Bapak Presiden Jokowi menyampaikan kebijakan relaksasi kredit. Relaksasi kredit tersebut mulai dari penundaan pembayaran kredit selama 1 tahun dan juga penurunan bunga. Nah, pada saat itu juga OJK mengumumkan bahwasannya ada sebanyak 9 bank yang memberikan keringanan kredit kepada yang terdampak COVID-19. Nah, menurut saya ini kebijakan yang sangat bagus yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu nasabah atau masyarakat dalam masa pandemi COVID ini. Nah, namun OJK menyampaikan bahwa prioritas debitur yang mendapatkan keringanan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu debitur yang benar-benar terkena dampak COVID-19 dengan nilai kredit di bawah 10 miliar atau juga penghasilan harian atau pekerja informal dan UMKM. Yang kedua yaitu keringanan dapat diberikan dalam periode waktu maksimum 1 tahun dengan penyesuaian pembayaran cicilan pokok atau bunga. Yang ketiga yaitu mengajukan kepada bank dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi kepada bank. Yang keempat, jika dilakukan secara kolektif, misalkan melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank. Apakah ada dampak yang terjadi kepada perbankan dengan adanya kebijakan ini? Salah satu ekonom senior Bapak Aditya Suara berpendapat bahwa bila aturan itu diimplementasikan kepada seluruh debitur, maka akan merugikan dua sektor industri keuangan, yaitu perbankan dan perusahaan pembiayaan atau multifinance. Mantan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo juga mengatakan kebijakan relaksasi berupa penundaan cicilan tersebut akan kembali pada kebijakan masing-masing bank dan melihat profil risiko debitur. Dengan begitu, debitur tidak serta-merta dapat menangguhkan cicilannya. Namun, kata dia, yang dilihat di sini adalah inisiatif baik itu dari bank sendiri atau debitur itu sendiri. Nah, memang menurut saya jika penundaan kredit ini akan berdampak sangat besar kepada perbankan
jika dilakukan untuk seluruh para debitur. Itu sebabnya OJK menyampaikan bahwa yang dapat menerima keringanan ialah debitur yang memiliki syarat ketentuan yang disampaikan oleh OJK. Jika relaksasi ini diberikan kepada seluruh para debitur, ini akan membuat rasio kredit bermasalah atau NPL. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini OJK mengumumkan rasio kredit bermasalah itu naik 3,21%. Sekian video dari saya. Jika ada kurang ataupun tutur kata yang tidak dapat dipahami oleh penonton, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. See you. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video saya.